besi berkarat dari tukang las. Besi dirangkai berpasang-pasangan. Jangan jadi insan pemalas, karena hidup butuh perjuangan. Shalom, Sampurasun. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kita berjumpa lagi pagi ini dalam renungan pagi. Kiranya damai sejahtera Tuhan ada bagi kita semua. Kita akan berdoa bersama-sama untuk memulai renungan pagi kita. Kita berdoa. Tuhan yang baik, yang maha kasih, yang selalu menuntun kami, beri kami damai sejahtera. Terima kasih untuk segala berkat-Mu, kesehatan, kedamaian yang kami rasakan. Biarlah Tuhan, hanya karena kebaikan-Mu saja kami menikmati semuanya itu. Dan kami sadar akan hal itu Bapa, sehingga kami tidak menyombongkan diri, tetap berada dalam kasih karunia-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Penebus kami mau belajar firman-Mu. Biarlah Engkau saja yang menerangi hati dan pikiran kami, agar kami paham apa yang Tuhan mau untuk kami perbuat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudaraku, judul renungan pagi kita pada pagi ini adalah kedamaian abadi. Kita baca ayat hafalan bersama-sama. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yohanes 14 ayat 27. Apabila kita menerima Kristus sebagai seorang tamu yang tinggal di dalam jiwa, damai Allah yang melebihi segala pengertian akan memelihara hati dan pikiran kita melalui Kristus Yesus. Kehidupan juru selamat di atas dunia, walaupun hidup di tengah-tengah pertentangan, adalah suatu kehidupan yang damai. Sementara musuh-musuh yang marah mengejarnya, ia mengatakan, "Ia telah mengutus aku, ia menyertai aku. Dia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Yohanes 8 ayat 29. Tidak ada topan manusia atau amarah iblis yang dapat mengganggu ketenangan dari hubungan yang sempurna dengan Allah. Dan ia katakan kepada kita, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Baca dalam Yohanes 14 ayat 27 dan Matius 11 ayat 29. Marilah sama-sama menanggung kuk pelayanan untuk kemuliaan Allah dan mengangkat pikiran umat manusia, dan engkau akan menemukan kuk itu empuk dan beban itu ringan. Cinta dirilah yang merusak kedamaian kita. Bila diri masih hidup, kita terus siaga melindunginya dari pelecehan dan penghinaan. Tapi bila ego kita telah mati dan hidup kita tersembunyi dengan Kristus dalam Allah, hati tak lagi terusik bila ditolak dan diremehkan orang. Kita akan tuli terhadap celaan dan buta terhadap caci maki atau hinaan. Kebahagiaan yang diperoleh dari sumber-sumber duniawi berubah-ubah sebagaimana keadaan yang bermacam-macam dapat mengubahnya. Tetapi damai dari Kristus adalah damai yang tetap dan abadi. Itu tidak bergantung kepada keadaan-keadaan dalam dunia, pada jumlah harta duniawi atau jumlah sahabat-sahabat duniawi. Kristus adalah mata air hidup, dan kebahagiaan yang diperoleh dari Dia tidak pernah gagal. Kelemah lembutan Kristus yang dinyatakan dalam rumah tangga akan membuat penghuninya bahagia. Itu tidak menimbulkan pertengkaran, tidak memberikan jawaban marah, tetapi memenangkan watak yang menjengkelkan dan menyebarkan suatu kelembutan yang dirasakan oleh semua dalam lingkungannya yang menyenangkan. Kemana saja dihargai, itu membuat keluarga-keluarga dunia sebagian dari satu keluarga besar yang di atas. Jauh lebih baik bagi kita menderita dalam tuduhan palsu daripada membebani pikiran kita, diri kita, untuk melakukan siksaan pembalasan kepada musuh-musuh kita. Roh kebencian dan balas dendam berasal dari iblis.
dan hanya dapat membawa kejahatan bagi orang yang menghargainya. Kerendahan hati, kelemah lembutan, yakni buah dari tinggalnya Kristus di dalam hati, adalah rahasia berkat yang sebenarnya. Dikutip dari buku Khotbah di atas Bukit halaman 25 sampai 27. Menyangkut kedamaian abadi ini, saudaraku yang dicintai oleh Tuhan Allah, saya mau menyampaikan kisah yang disampaikan oleh Arun Gandhi. Siapa dia? Cucu dari Mohandas Karamchand Gandhi. Siapa Mohandas Karamchand Gandhi itu? Dia adalah orang yang dulunya dikenal dengan nama Mahatma Gandhi. Saya mencoba menyampaikannya dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan membuatnya lebih menarik untuk dibaca, tetapi tanpa menghilangkan esensi dari makna yang ingin disampaikan oleh kisah ini yang sudah berlangsung turun-temurun. Inilah kisah Arun Gandhi. Katanya, dulu kakek saya suka menceritakan kepada kami sebuah cerita kuno tentang seorang raja dari India yang terobsesi untuk menemukan makna dari kedamaian. Apakah damai itu? Bagaimanakah kita dapat memperolehnya? Apa yang harus kita lakukan ketika kita telah menemukan damai itu? Semua pertanyaan-pertanyaan itu mengganggu pikiran sang raja. Kemudian sang raja menawarkan hadiah yang menarik kepada orang-orang pintar di seluruh penjuru negeri yang dapat menjawab semua pertanyaannya tersebut. Berbondong-bondong orang pintar dari seluruh negeri datang mencoba, tetapi belum seorang pun yang berhasil menjawabnya. Hingga pada suatu waktu, seorang penasihat raja menyarankan agar raja berkonsultasi kepada seorang bijak yang tinggal tidak jauh dari perbatasan kerajaan. Ia adalah seorang tua yang sangat bijaksana. Orang lain tidak dapat menjawab pertanyaan raja, tetapi ia akan dapat menjawab semua pertanyaan raja itu. Demikian penasihat raja berkata. Raja pun pergi menemui orang bijak tersebut dan menyampaikan semua pertanyaan yang berkecamuk di kepalanya selama ini. Tanpa berkata sepatah kata pun, orang bijak itu masuk ke dalam dapurnya dan membawa segenggam biji gandum dan memberikannya kepada raja. Engkau akan menemukan jawabannya di dalam biji gandum ini, kata orang bijak itu sambil meletakkan biji gandum itu ke telapak tangan sang raja. Meskipun sang raja masih bingung, tidak mengerti akan maksud si orang bijak, tetapi tidak ingin mengakui ketidakpahamannya, raja pulang kembali ke istana dengan membawa biji gandum di dalam genggamannya itu. Sesampainya di istana, sang raja menempatkan gandum berharga itu di dalam sebuah kotak emas yang kecil, menguncinya dan menempatkan kotak itu di tempat yang aman. Setiap hari, segera setelah bangun, sang raja membuka kotak tersebut dan melihat biji-biji gandum yang ada di dalamnya. Ia mencoba mencari jawaban, tetapi tidak berhasil menemukan apapun. Beberapa minggu kemudian, orang bijak yang lain lagi melewati tempat itu, berhenti untuk menemui sang raja. Sang raja bercerita tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di benaknya, yang membutuhkan jawaban. Sang raja juga bercerita bahwa alih-alih mendapatkan jawaban, malah kepadanya diberikan beberapa butir biji gandum oleh orang bijak sebelumnya. Setiap pagi ia mencari jawaban dari biji-biji gandum yang diberikan oleh orang bijaksana itu kepadanya. Namun tak kunjung ia dapatkan maknanya. Sederhana sekali yang mulia, kata orang bijak terakhir yang baru datang. Sama seperti biji gandum ini merupakan makanan bagi tubuh kita, demikian juga kedamaian merupakan makanan bagi jiwa kita. Sekarang jika raja menyimpan biji gandum itu tertutup dan terkunci rapat di dalam kotak emas, maka suatu saat akan hancur begitu saja. Biji gandum itu tidak lagi dapat menjalankan fungsinya sebagai makanan
dan tidak dapat bertambah banyak. Akan tetapi jika biji gandum itu diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan elemen-elemen seperti cahaya, air, udara, tanah, maka biji gandum akan berkembang dan bertambah banyak. Dan suatu saat raja akan memiliki sebidang ladang gandum yang hasilnya tidak hanya dapat memberi makan raja seorang, tetapi banyak orang. Inilah arti perdamaian. Perdamaian tidak hanya dapat memberi makan kepada jiwa kita saja, tetapi juga jiwa banyak orang, dan harus bermultiplikasi dengan adanya interaksi elemen-elemen. Jadi sesuai dengan yang disampaikan pada ayat hafalan, damai sejahtera diberikan kepada kita. Damai sejahtera ini ada karena kasih karunia Allah saja. Dan damai sejahtera itu tidak bisa digoyahkan, diganggu-gugat oleh apapun yang terjadi di dunia ini. Karena Allah sudah memasangkannya dalam hidup kita. Seberat apapun tantangan hidup kita, seberat apapun ujian yang kita alami, cobaan yang kita rasakan, penderitaan yang kita mungkin hampir menyerah menjalaninya. Tetapi percayalah, kedamaian yang dari Tuhan akan membawa akibat yang menyebar ke seluruh dunia. Bila kita benar-benar hidup dalam damai Allah, maka kedamaian itu akan menjadi bahagian orang-orang di sekitar kita dan membawa sukacita dalam kasih karunia Tuhan. Demikian renungan pagi kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita menikmati kedamaian kita bersama Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Tuhan berikan dalam hidup kami, untuk berkat yang luar biasa yang kami nikmati, yang Engkau sediakan tanpa putus-putusnya dalam damai sejahtera-Mu. Kami menikmati segalanya Tuhan. Biarlah kami sadar itu setiap detik, setiap menit, setiap jam, dan setiap hari sepanjang hidup kami. Sehingga kami hanya tetap bersyukur kepada-Mu Bapa dalam kondisi apapun hidup kami. Sehingga nama-Mu dimuliakan dan banyak orang-orang di sekitaran kami menjadi anak-anak Tuhan yang datang dekat, duduk dekat kaki-Mu Tuhan, menikmati belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemurahan-Mu yang luar biasa tanpa batas yang tersedia bagi kami seluruh umat manusia. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, menguatkan kami dan memberi kami kesehatan Tuhan dalam situasi virus yang menyebar saat ini. Biarlah kasih karunia-Mu tidak terbatas dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Terasa gatal langsung digaruk. Setelah digaruk, gatal berkurang. Saat insan sedang terpuruk, jangan menyerah, tetap berjuang. Ahoy, Horas.